Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan perkuliahan kita, yaitu pada penafsiran surat Al-Baqarah ayat 256. Pada ayat 256 ini tema pokok kita adalah berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan bahwa dalam agama itu tidak ada paksaan. Tapi kenapa nanti timbul persoalan? Sholat itu gak kayak kok kita itu dipaksa. Juga seperti menikah itu kan agama kan. Bisa halal antara suami dengan istri itu kan menyebut nama Allah itu dan membaca syahadat, kemudian ada ijab qabul, yang semuanya lillah itu menjadi halal. Juga menyembelih itu kan wajib juga. Menyembelih ayam itu harus membaca basmalah, itu kan seakan-akan paksaan ya. Dalam materi tafsir ini yang dimaksud paksaan itu yang bagaimana? Nanti akan saya jelaskan maksud dengan la ikraha fiddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wisqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya la ikraha fiddin, la ikraha, ora ono kebencian, ora ono pemaksaan, tidak ada pemaksaan. Ikrah itu artinya benci. Jadi orang yang dipaksa itu kan cenderung benci ya. Tapi kalau sudah sukarela itu cenderung senang. Kalau Anda kuliah ini merasa terpaksa, tentunya Anda akan merasa benci. Tapi kalau sebaliknya, Anda merasa tidak terpaksa, kuliah menikmati, mendengarkan materi, kemudian mendiskusikan dengan temannya, membaca makalah temannya. Kalau tidak merasa terpaksa, Anda akan merasa senang. Tapi sebaliknya, kalau merasa terpaksa, Anda akan merasa tidak senang. Fiddini, la ikraha fiddini, di dalam agama. Ya, tentunya di situ agama Islam gitu ya. Fiddin, karena pakai al. Nah, al itu menunjukkan at-ta'rif, menunjukkan makna khusus, berarti agama Islam. Nanti ada hikmahnya mestinya. Kenapa kok tidak la ikraha fiddinil islami, tapi Allah menggunakan la ikraha fiddin. Selanjutnya qad tabayyana, qad teman-teman sungguh tabayyana wis jelasnya. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu. Teman-teman wis jelasna apa ar-rusydu, jalan yang benar, minal ghayyi, dari jalan yang tersesat. Jadi ada jalan yang benar, misalkan Anda ingin ke Blitar, dari kampus kita itu kemudian arah ke lurus sampai Blitar, berarti Anda jalan ke benar. Kok sebaliknya lampu merah itu Anda lurus kemana? Itu ke Betet, berarti Anda tidak jalan benar menuju Blitar. Jadi syariat juga itu sebenarnya jalan. Anda lihat di peta itu, jalan itu jarang sekali itu berubah. Jalan provinsi ya itu ada tulisannya itu, mulai dari Tulungagung itu sampai ke Kertosono itu jalan provinsi. Ini Blitar ini jalan provinsi atau tidak, itu ada tulisannya. Kalau jalan masuk di kampus kita itu jalan desa atau jalan kecamatan itu ada. Jadi jalan pun ada klasifikasinya, jalan.
Jadi sampai Allah itu mengibaratkan itu ada jalan yang benar, ada jalan yang tersesat. Ya, jalan menuju surga, dan ada yang mengatakan itu naik ke atas. Kalau kita naik ya membutuhkan tenaga yang ekstra, tapi kalau turun ya tinggal surut gitu aja. Jadi ada jalan yang benar, ada jalan yang tersesat. Qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Jadi Allah itu menerangkan ya. Kalau kamu ingin merasakan surga dunia dan surga akhirat, maka berbaktilah kepada orang tuamu. Birrul walidaini satabirru birru abaakum satabirru abnaakum. Berbuat baiklah kepada anakmu, berbuat baiklah kepada orang tuamu, nanti anakmu akan berbuat baik kepadamu. Itu hadisnya. Kalau Al-Qur'annya nahnu narzukukum wa iyyahum. Ya, ini ketika orang tua itu masih muda, bisa membiayai anaknya untuk kuliah misalkan, yang perempuan itu kan tanggung jawab orang tua. Berarti nahnu narzukukum wa iyyahum. Allah memberi rezeki kepada orang tua kalian dan rezeki kalian itu ditanggung oleh orang tua. Ini konsepnya memang rezeki itu adalah ibarat seperti sumur. Sumur itu kalau terus airnya itu kita ambil, maka airnya tidak akan habis. Bahkan baunya itu harum, airnya itu jernih. Tapi coba kalau sumur itu tidak pernah kita ambil airnya, baunya itu nggak enak, airnya itu menjadi keruh. Bahkan mungkin sumbernya lama-lama airnya itu tergerus, akhirnya sumurnya itu tertutup. Itu ibarat rezeki itu diibaratkan seperti sumber mata air. Semakin banyak yang memanfaatkan, maka sumber tersebut akan semakin besar. Al-Quran juga seperti itu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, itu ketika posisi anak itu masih kecil, orang tua masih produktif, dalam tanda kutip masih bisa mencari uang, maka rezeki anak itu dilewatkan orang tua. Ketika orang tua kita itu sudah usia lanjut, sudah tidak produktif lagi, misalkan 60 ke atas sudah pensiun, maka Allah melewatkan rezekinya melalui anak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nah, itu ayat Al-Qur'an tentang bagaimana jalan menuju surga, diantaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan orang tua kalau dalam istilah Jawa itu diibaratkan seperti pangeran katon. Kita kan tidak bisa melihat Allah, tapi bisa melihat orang tua. Maka orang tua itu kedudukannya adalah seperti kedudukannya Tuhan. Bukan berarti Tuhan, tetapi kedudukannya saja di dunia ini seperti Tuhan. Itu jalan yang benar. Bahkan Allah itu memberikan surga duluan. Orang yang berbuat baik kepada orang tua, maka hidup di dunianya itu akan baik. Sebaliknya Anda lihat tetangga kalian atau masyarakat kalian, kalau hidupnya itu kurang baik, kurang beruntung, atau dalam arti rezekinya seret ya, itu biasanya kurang baik kepada orang tua. Tuh. Lanjutannya, la ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti fayu'min billahi. Ya. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, faman yakfur bit-taghuti, tidak mempelai taghut, nanti saya jelaskan di bawah. Ya, otomatis kalau tidak percaya kepada taghut, faman yakfur bit-taghuti, dan wa yu'min billah, dan mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka mereka itu seperti berpegang teguh kepada tali. Faqad istamsaka, berpegang teguh, urwati yang kuat, wusta ya. Fitil faqad istambil urwatil wusqa, yang tali itu tersebut tidak akan putus. Ya. Nih nanti dikasih contohnya seperti ini ya. Manjat tebing ya, kita berpegang tali dan yakin talinya itu tidak akan jatuh, kita akan selamat.
bahkan bisa menyelamatkan seperti ketenggelam di laut misalkan, naudzubillah ya. Kemudian ada penyelamat pesawat, kita dipegang tali, kita pegang, kita naik ke atas, dinaikkan ke atas, kita cukup pegang saja, maka kita akan selamat kalau berpegang tali. Jadi agama itu dikiaskan seperti tali, yang tali itu tidak akan putus dan bisa menyelamatkan kita dari jurang neraka, dari kesesatan. Tuh. Wai tidak akan putus la ikraha fid din qad tabayyana fa yakfur bit tawhid bil fadl sallallahu fis sumana wallahu samiun alim. Ada sumpahnya, wallahu, dan demi Allah, samiun itu maha mendengar. Kita ngerasani pun Allah itu krungu. Dan kita memperlakukan misalkan orang tua tidak baik ya, itu Allah itu mengetahui, tetapi memang di dunia itu dibiarkan. Tujuannya dibiarkan itu namanya istidraj. Kalau dia itu beriman, berarti pahalanya semakin tinggi, maka surganya semakin tinggi juga, fasilitasnya semakin lengkap. Kalau dia itu togut atau tidak beriman kepada Allah, maka nerakanya itu makin dalam, siksanya makin berat. Allah mengetahui, Allah mendengar, tapi membiarkannya tujuannya itu tadi. Kalau orang yang beriman, maka bisa mempertahankan keimannya sampai meninggal, maka sampai husnul khotimah, maka derajatnya di dunia dan di akhirat semakin tinggi. Kalau sebaliknya mereka itu tidak beriman, maka derajat di akhiratnya itu semakin rendah, walaupun mungkin di dunia diuji dengan berbagai macam keistimewaan yang berupa materi. Baik, saya baca tafsirnya. Ini tafsir dari Quraisy Shihab ya. Setelah jelas bagi setiap orang melalui ayat yang lalu siapa Allah dan kewajarannya disembah, serta keharusan mengikuti agama yang ditetapkan, serta jelas pula bahwa dia memiliki kekuasaan yang tidak terbendung, bisa jadi ada yang menduga bahwa hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Allah untuk memaksa makhluk menganut agamanya. Apalagi dengan kekuasaannya yang tidak terkait itu, untuk menampik dugaan itu datanglah ayat 256. Jadi gitu. Jadi di dalam ayat sebelumnya ya, di dalam ayat sebelumnya itu adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, itu kan luar biasa itu. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun, gak pernah sinatu itu ngantuk. Dia ngantuk, tekluk ngantuk itu sinah. Naum itu turu sing gak, ya istilahnya bangunannya itu susah. Kalau ngantuk dijawel tok wis tangi gitu. Tapi kalau turu itu wis koyo sampai ngorok itu. Ya. Allah itu mensifati dirinya seperti itu. Ya, sebenarnya luar biasa itu. Kalau ada manusia tidak tidur sama sekali. Allah tidur aja tidak, apalagi naum, apalagi sinah, apalagi ngantuk tidak. Jadi mendelengi sebenarnya. Mendelengi. Seperti nanti isu, ya Allahu alam ini apa isu, apa sudah betul, karena datanya juga penelitian yang berdasarkan pengamatan manusia kalau akan terjadi gempa di laut pesisir Jawa sebelah selatan, itu menurut kajian, berbagai macam kajian ilmiah akan terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan terjadi. Nah, itu menunjukkan la ta'khudhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bima sha'a. Seperti itu ya. Luar biasa itu. Baginya kekuasaan di langit dan di bumi. Di langit itu matahari itu berputar, tidak bertabrakan, bahkan mengakibatkan hari menjadi 365 hari ya. Menyebabkan 12 bulan, itu kan perputaran bulan yang 12 bulan. Kemudian matahari 365 hari, itu kan semua di bawah genggaman Allah. Sebenarnya Allah mau memaksa itu bisa. Tetapi di sini Allah menyatakan la ikraha fiddin. Mengapa ada paksaan? Ya.
Padahal dia tidak membutuhkan sesuatu. Mengapa ada paksaan? Padahal sila Allah menghendaki ini saya kamu dijadikan satu umat saja. Ya. Umat wahidah karena umat wahidah wasatul litakunu syuhada 'alan nas, itu juga ada itu. Terus ayat apa itu ya? Nah, itu. Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Keimanan kita bisa mempercayai Allah, asyhadu alla ilaha illallah, itu kita tidak merasa dipaksa. Kita merasa bahwa setelah mengucapkan syahadat, mengakui keimanan Allah itu adalah memang ini perlu ada pengkajiannya. Rata-rata memang iman kita itu masih iman keturunan. Dalam artian iman keturunan, kalau bapak kita Islam, bapak orang tua kita Islam, ikut sholat ke masjid, kita ikut sholat seperti itu. Terus kemudian Anda disekolahkan, dikuliahkan sampai perguruan tinggi, ini adalah tujuan untuk mencari ilmu, mengetahui bahwa Allah itu Tuhan kita dan mengapa Allah itu dijadikan Tuhan. Ya, ini. Jadi mulai dari sekolah itu ya mungkin orang tua juga mengajarkan. Tapi sebagian yang tidak mengenyam pendidikan atau ya maaf dalam tanda kutip orang tuanya juga pendidikannya biasa. Mungkin ya Islamnya itu adalah Islam bawaan, ikut kampung, ikut ini ya. Maka dalam realita juga itu banyak orang Islam yang masuk Kristen itu rata-rata penyebabnya atau murtad. Orang Islam keluar dari Islam namanya murtad. Rata-rata penyebabnya adalah mereka miskin ilmu dan miskin harta. Sebaliknya, banyak orang non-muslim yang masuk muslim itu penyebabnya adalah dua, ilmunya banyak sama kaya rata-rata. Ya, memang di dalam dunia hukum alam untuk saat ini rata-rata untuk mendapatkan ilmu itu berbayar. Apalagi yang formal. Kalau yang untuk ngaji ke guru ngaji, saya kira sampai sekarang itu masih ada nilai keikhlasan. Sampai guru ngaji itu tidak dibayar itu ada. Mek dino riyo tok dikasih baju atau dikasih beras itu untuk zakat kita ada sampai sekarang. Jadi itu menunjukkan luar biasa. Jadi guru ngaji itu eksis sampai sekarang, bertahun-tahun mengajar dan muridnya berganti-ganti tidak dibayar karena keikhlasan. Coba semuanya seperti itu, luar biasa ini dunia akan maju. Ini Anda lihat juga pendidikan yang paling saya suka ada di pondok pesantren sebenarnya. Pondok pesantren itu tidak mengejar, sebagian ya, sekarang sudah terpengaruh dengan formal sekolah itu. Sebagian tidak mengenal waktu. Pendidikan tidak ditentukan oleh waktu. Kalau kita di kampus kan waktu. Semester ini harus menyelesaikan perkuliahan ini. Semester depan ini harus lulus. Kalau di pondok itu yang dikatakan lulus itu misalkan menguasai kitab Fathul Qorib ya harus paham nahwu sorobnya. Baru ada hataman wisuda, kemudian ada tesnya. 8 tahun pun baru bisa ya 8 tahun, 1 tahun lulus ya 1 tahun. Di pondok pesantren tidak ditentukan oleh masa, yang menentukan adalah kualitas. Itu sebenarnya yang pendidikan yang benar-benar mengajarkan keikhlasan. Kalau zaman dulu pondok pesantren itu disuruh pagi itu habis subuh ngaji mungkin jam 7 suruh ke sawah, nanam padi, nanam cabai, nanam sayuran sehingga kebutuhan itu terpenuhi dengan sawahnya seorang kiai. Tapi sekarang pondok pesantren itu yang modern itu mencuci baju saja tidak boleh. Enak sekali zaman sekarang itu dimanja. Inginnya itu disuruh belajar saja, mungkin membersihkan kamar tidak disuruh. Itu zaman saya itu harus nyuci baju sendiri. Mungkin zaman atas saya itu tidak bayar sama sekali tapi disuruh untuk bekerja di ladangnya seorang. Jadi ada perkembangannya. Ya, itu pasti ada sisi negatif sama sisi positifnya. Yang saya amati yang bagus itu adalah yang
kelulusan atau keberhasilan tidak ditentukan oleh waktu, akan tetapi ditentukan oleh kualitas. Itu yang perlu untuk dipertahankan. Tapi kalau diperkuliahan kayaknya semacam ditarget oleh kuantitas. Kualitas itu kesekian, ya bisa mengikuti nanti setelah Anda lulus. Misalkan bekerja di mana, disitulah ilmu Anda akan berkembang. Selama berkuliah hanya mendapatkan gambaran. Anda mendapatkan ilmu 50% sudah bagus, 25% sudah bagus. Nanti pengembangannya adalah ilmu yuntafa'u bih, itu ilmu yang bermanfaat. Itu. Katakan saja akidah Islam, dia terikat dengan tuntutannya, dia berkewajiban melaksanakan perintahnya, dia terancam sanksi bila melanggar, dia tidak boleh berkata Allah telah memberi saya kebebasan untuk sholat atau tidak, berzina atau nikah. Karena bila telah menerima akidahnya, harus melaksanakan tuntunannya. Jadi Anda harus paham di sini yang dimaksud dengan la ikraha fiddin itu adalah awal untuk kita beriman kepada Allah itu tidak ada paksaan. Tetapi setelah menyatakan iman kepada Allah, di situ memang dalam tanda kutip harus ada paksaan. Gelem gak gelem kudu sholat. Lek gak sholat maka sebenarnya itu sudah tidak muslim lagi. Sudah kafir itu, karena as-sholah imatuddin. As-sholah itu adalah ruknun min arkanil Islam, satu rukun dari dasar. Cuma kita kalau di kampung atau di masyarakat mengatakan seperti itu, kita masih aib. Islam KTP. Sampai-sampai Cliff Gertz itu membagi Islam menjadi 3 kan. Islam abangan ini Islam yang ada di KTP saja. Islam santri ya yang pernah mondok, dulu baik mondok itu yang bandongan, mondok yang pulang ke rumah atau mondok yang menetap di dalamnya kiai. Yang terakhir adalah priai ya. Yang santri ini ya kiai ya santrinya, yang priai ini termasuk para pejabat-pejabat. Jadi Islam ono telu iku menurut Cliff Gertz itu. Ya, itu klasifikasi itu sampai membagi seperti itu. Jadi kalau sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka seakan itu dipaksa. Tapi kalau orang yang sudah tidak merasa dipaksa, maka dia akan merasakan kenikmatan. Yang dimaksud paksaan itu dalam memilih Allah sebagai Tuhan, itu tidak ada paksaan. Kembali kepada penegasan ayat ini, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agamanya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, sehingga tidak paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam. Jadi seperti itu, tujuannya seperti itu. Tidak ada dalam memilih agama Islam itu tidak ada paksaan agar jiwanya itu merasa tentram, merasa damai. Mengapa ada paksaan padahal telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat? Jika demikian sangatlah wajar setiap pejalan memilih jalan yang benar dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. Sangatlah wajar semua masuk agama ini pasti ada sesuatu yang keliru dalam jiwa seseorang yang enggan menuju jalan lurus setelah jelas jalan itu terbentang di hadapannya. Tuh. Kemudian ini baru tadi makna la ikraha fiddin. Artinya jalan yang benar di situ, contohnya saja ini. Tadi kalau sudah menyatakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, berarti otomatis tidak boleh berzina. Coba seandainya zina itu adalah jalan yang benar, maka manfaatnya sangat banyak. Ya. Coba Anda kalau memilih jalan yang benar, Anda akan mendapatkan manfaat dari jalan itu. Seandainya jalan itu salah, maka Anda akan mendapatkan mudarat. Kesasar. Sampai di Surabaya kesasar, muter, bingung, gak iso menikmati. Tapi kalau Anda itu sudah di jalan yang benar, itu menikmati sekali. Gitu. Sekarang kalau kita sudah mengetahui bahwa menikah itu jalan yang benar,
maka kita akan mantap dalam menikah dan merasakan kebahagiaan dalam pernikahan. Kita tidak merasa dipaksa. Alhamdulillah, berarti muji syukur kepada Allah, saya telah menikah, dikarunia istri yang soleha, mau nurut, semuanya sudah disiapkan, baju dimasakkan dan lain sebagainya, dilayani kebutuhan rohaninya, jasmani seperti itu, kemudian dikasih anak. Coba yang belum mempunyai anak itu hidupnya ya seperti itu. Jadi itulah hikmah bahwa itu kalau jalan yang benar akan memberikan manfaat yang begitu banyak. Dia merasa bersyukur, merasa senang, merasa tidak terpaksa dengan menikah. Coba zina. Zina sudah legalnya itu tidak sah. Coba buka polisi ini, pasti akan dikejar oleh polisi. Jadi agama tidak setuju, negara tidak setuju, pasti akan dikejar-kejar. Nah, kalau nikah aman di rumah. Hubungan berapa kali tidak ada yang melarang. Coba kalau zina sekali saya sudah bayar 1 juta umpamanya. 2 kali berapa menghitungnya. Itulah jalan yang sesat, akan mendapatkan kenikmatan yang sesaat tapi kesengsaraan yang begitu banyak. Itu adalah membuktikan jalan tersebut itu sesat. Ya, itu ayat ini menggunakan kata rusdun. Rusdun yang mengandung makna jalan lurus. Ini sudah saya terangkan tadi. Rusdun, kota bayina rusdu, jalan yang lurus. Lurus itu tadi saya ungkapkan memberikan manfaat. Bisa menikmati di tengah jalan kalau haus, bisa cari minum, kalau lapar bisa cari makan, bisa tenang karena sudah tahu saya prediksi nyampe sana itu segini. Seperti Anda ini kan sudah tahu kalau sholat ini kewajiban saya, nanti di surga ada khusus, ada surga bagi yang orang sholat, ada surga khusus bagi orang yang suka sodako, ada surga yang khusus bagi orang rajin membaca Al-Quran, ahli puasa, itu ada khusus. Kita tuh sudah yakin, sudah menikmati. Belum masuk surga di dunia sudah merasakan rusdun, jalan yang lurus. Bertolak belakang dengan al-ghoi yang diterjemahkan adalah jalan yang sesat. Kalau sesat ya tentunya ragu, tapi kalau rusdun jalan yang lurus maka akan mantap, akan istiqomah gitu. Orang rela bangun jam 4, setengah 4, jam 3 sholat tahajud. Kemudian sholat subuh, qobliyah subuh, kemudian membaca Al-Quran, itu berkesinambungan istiqomah sampai dipertahankan sampai husnul khotimah. Gitu. Tapi kalau al-ghoi itu tidak lama. Sing bener biasa awet, sing gak bener biasa gak awet. Tidak ada paksaan dalam menganut agama karena telah jelas jalan yang lurus. Itu sebabnya sehingga orang yang gila dan belum dewasa atau yang tidak mengetahui agama tidak berdosa jika melanggar atau tidak menganutnya. Karena bagi dia jalan yang jelas itu belum diketahuinya. Itu. Tetapi kita yang sudah mengetahui jalan yang benar, maka kita tidak boleh menyanyiakan, kita tidak boleh tidak menggunakan. Contohnya ngene cah, contohnya ngene. Sampai duwe wit pelem. Nah, pelem mulai dari pencit sampai pelem. Lah pelem iku wis wae manen. Sampai agak ngambil kan ya rugi bosok iku. Pari wis 6 petang wulan wae panen, gak dipanen ya susi mengkeret lemah, gak kena dimakan. Ya itu. Jadi konsekuensinya tidak ada. Mengapa orang gila itu tidak dipaksa, anak kecil yang belum mumayyiz atau apalagi belum balik tidak paksa, karena mereka tidak mengetahui manfaat dari padi, manfaat dari mangga. Jadi di sini itu apapun yang disyariatkan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Ini waktunya sangat banyak, belum urwatul wusqa tadi itu saya singkat saja ya, nanti bisa Anda baca sendiri, saya kirim tagnya juga.
Urwatul Wusqa itu adalah al-urwah itu adalah terjemahkan gantungan tali tempat tangan ya. Urwah itu tempat tangan, ono tempat tangan ya. Kalau di bis Surabaya yang baru itu ada tempat tangan. Kita berpegang itu apa namanya, kita tidak akan merasakan, tidak akan lepas ya, seperti ini. Orang yang menimba air dalam sumur itu zaman kuno ya, sekarang sudah ada sanyo itu. Jadi timba dilepaskan ke dalam sumur itu tidak takut. Timba itu akan jatuh ke sumur tidak takut. Walaupun mungkin kalau Anda dilempar ke sumur itu sakit, tapi dia tidak merasakan sakit. Ya memang sakit, tapi tidak merasa sakit. Itu yang dimaksud tidak ada paksaan itu. Karena setelahnya dia merasakan kenikmatan. Kenikmatan seperti sampai sekarang kuliah itu, setelah dapat syahadah, dapat ilmu, dapat kenalan teman, dapat kenalan dosen, Anda bisa menyambung silaturahim terus. Anda akan menggali ilmu yang begitu banyak. Nah, itu. Jadi itu Urwatul Wusqa. Nanti Anda bisa baca sendiri ya. Jadi yang ingin saya terangkan di sini adalah bahwa dalam agama Islam ini yang termasuk yang tidak ada paksaan itu adalah pada waktu awal kita menyatakan syahadat, tapi setelah masuk itu ya memang kesannya bagi orang yang tidak mengetahui seperti sholat itu ada paksaan, padahal orang yang sudah mengetahui manfaat sholat itu akan merasakan nikmat. Kalau ingin kedudukan tinggi, mereka melaksanakan sholat tahajud. Kalau ingin rezekinya itu mengalir seperti air sungai berantas, mereka melaksanakan sholat sunnah duha. Kemudian memiliki hajat apa, mereka melaksanakan sholat hajat. Intinya semua yang disyariatkan Islam itu akan mendatangkan manfaat. Mereka melaksanakannya itu dengan ikhlas, dengan mantap, dengan istiqomah. Itu dari saya, bahwa tidak ada paksaan dari Allah. Seandainya mereka tidak memeluk agama Allah pun, Allah tidak akan rugi. Itu kuncinya di situ. Maka Allah menurunkan Al-Quran itu, Al-Quran adalah sebagai saksi ya, Al-Quran itu sebagai saksi. Allah menurunkan Nabi itu yang menerangkan tentang isi Al-Quran itu tadi. Itu kalau dalam teologi itu wajib Allah menurunkan Nabi, menurunkan Al-Quran. Seandainya nanti timbul bagaimana orang tidak mengetahui, kalau sekarang tidak bisa karena sudah ada teknologi canggih, juga bisa membandingkan perbandingan agama, mana yang benar, mana yang salah, itu sudah bisa, sudah lengkap. Saya kira itu intinya, itu tadi yang saya sampaikan di awal untuk menyatakan keimanan tidak ada paksaan, tapi setelah masuk keimanan memang kesannya itu bagi orang tidak mau dipaksa, tapi orang yang mengetahui manfaatnya itu tidak dipaksa, merasa menikmati. Seperti Anda kuliah di IAIN Kediri ini, memang kalau belum mendapatkan kartu pelajar itu tidak ada paksaan, tapi kalau sudah mendapatkan kartu pelajar Anda harus seakan-akan dipaksa melaksanakan, membuat makalah, macam tugas seakan dipaksa. Tapi kalau Anda nikmati, Anda akan merasakan suatu manfaat yang tinggi baik sekarang maupun nanti. Saya kira itu yang saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.